Gimana ya supaya ada nih salah satu dari produk kita yang bisa lebih merangkul gitu ya, terutama yang mereka tuh yang lebih sehat. Jadi kesannya tuh lebih friendly ya, gitu, lebih ramah buat yang sehat. Karena kalau itu dia kadang-kadang gue kayaknya sakit mulu. Saya juga pengennya sih ngomonginnya sehat ya, tapi nanya penyakit mulu ya gimana? Saya mah jawab doang. Makanya, jadi inilah akhirnya hadirlah yang terbaru ini ya. Jadi tidak hanya untuk mereka-mereka yang punya masalah, tapi sebenarnya malah lebih lagi kepada yang kita yang sudah sehat, tapi untuk mengupgrade lagi gaya hidup. Mungkin kitanya merasa sehat, tapi belum tentu gaya hidup kita memang sudah beneran sehat. Jadi ini kita upgrade lagi supaya benar-benar sehat ya. Balik lagi di mana? Ke pola makan. Siapa yang merasa sehat? Merasa. Saya nanya merasa kok, nggak apa-apa. Nah, saya kalau bilang saya sehat pasti pada malu-malu. Nanti dibilang dokter Winda kepedean lagi gitu kan. Jadi saya sampai merasa. Saya tahu dokter, saya diperiksa penyakitnya banyak. Dokter Winda kadang-kadang suka usil ya. Ya kan, suka menjebak ya. Memang gitu, kalau ditanya siapa yang merasa sehat? Saya sih ngerasa sehat gitu kan. Tapi pas kita checklist, apakah memang pola hidup kita sudah cukup sehat? Ternyata enggak juga ya. Terutama yang ini nih. Ya, nggak usah yang sampai olahraga deh, makan aja dulu. Biasanya udah nggak benar. Makanya kita review dari sini dulu ya. Seringnya kita lebih ke pola makan yang jelek, ya kan? Fakta, karena memang image-nya pola makan yang sehat itu apa? Gak enak. Yes, pertama, tidak enak. Kedua, mahal. Iya nggak? Iya. Makanan saya cenderung mahal kesannya. Makanya orang nggak suka. Aduh, mahal banget, gue mau makan sehat apa? Salad aja harganya 70.000. Sayur doang kayak kambing pada makan, ya kan? Udah ngomong-ngomong, mendingan gue makan KFC. Kenyang, murah meriah, apalagi di warteg. Mantap kan, 15.000 udah segunung, ya kan? Nah itu dia, makanya kadang-kadang gitu. Udahlah tidak lebih enak, ditambah lagi mahal lagi. Makanya orang nggak makan sehat itu tuh tidak menjadi sesuatu yang populer, ya kan? Makanya kita lebih suka makanan yang cepat saji, junk food. Karena apa? Prioritas pertama kita adalah kenyang. Kenyang dulu, kenyang dan berselera, that's it. Kalau soal kesehatan nanti-nanti aja. Akhirnya apa? Kita juga kurang makan sayur, ya, kurang makan buah, ya. Terus juga itu sekali makan, gunung kan, semuncung-muncungnya kan kalau bisa kan, atau melebar-melebar kalau bisa, jangan melebar sih, kalau melebar jadi nggak bisa dimakan ya. Terus juga belum lagi kita mungkin yang itu masih baru dari makan doang, minumnya juga sama juga. Suka malas minum air putih, demennya yang berwarna, ya kan, yang warna-warni, teh. Terus apa lagi, ngopi. Belum lagi nanti yang udah teh dengan isi-isiannya, adalah gula arennya lah, ada susunya lah, ada bla 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 segala macam, gulanya segala macam, ya kan? Akhirnya apa? Belum lagi yang bersoda, ya kan? Minum soda maunya Coca-Cola gitu kan? Itu kan sering ya, orang tuh itu lifestyle. Sekarang deh saya tanya, kalau teman-teman makan di luar, biasanya minumnya apa? Ada nggak yang pesennya air putih? Jarang pasti kan? Apalagi kalau makan di luar, kita minum air putih cuma di rumah. Karena gampang, karena saking malas bikinnya aja, soalnya bikin teh. Jadi air putihnya udah seret, habis minum. Tapi kalau di luar, pasti maunya yang berwarna. Gak mau air putih, pasti gak ada yang pesen air putih, ya kan? Nah, terus juga kita juga suka konsumsi yang berasa-rasa. Ya, yang manis, yang asin, ya, yang creamy, ya kan? Sukanya begitu. Apalagi itu sukanya berlebihan lagi biasanya. Nah, siapa yang makannya kayak gini jadwalnya? Suami saya nih kayak gini. Ketahuannya. Pagi makannya jajan, maunya kan bubur ayam kek, mie ayam kek, siangnya warteg, sore jajan lagi gorengan, malam udah deh entah sate kambing lah, apalah, tongseng dan segala macam. Ya kan?
Gak ada mikirin tingkat kesehatan. Ya, boro-boro. Yang penting mah kenyang aja, kenyang, enak, puas. That's it. Baru nggak bakalan deh ada mikirin gimana ini tingkat kesehatan dari sisi mana ya? Gak ada. Ini baru makan doang. Belum lagi nanti yang lain-lain gitu ya. Ini sudah ada faktanya. Ya. Faktanya sudah banyak banget semua penyakit. Ya, semua penyakit berawal dari pola makan yang jelek. Mungkin saat ini kita yang sudah sadar, mungkin sudah mulai merubah. Tapi dulu-dulu pas kita lebih muda, ya, Sisa. betul. Padahal banyak yang suka cerita juga sama saya. Dok, padahal saya tuh makan udah bagus loh. Saya makan tuh saya jaga banget. Sekarang jaganya. Tapi kok saya masih sakit? Ya sekarang kan jaganya. Dulu waktu SMP, SMA, kuliah gimana makannya? Diem. Gak bisa jawab. Asal kenyang kan, Pak? Apalagi zaman sekolah. Anak sekolah. Mana bisa disuruh pilih disuruh jaga-jaga makan, pilih-pilih makan. Maka ini deh yang ibu-ibu deh paling berpengalaman setengah mampus kan kasih anak makan sayur. Makan buah lagi udah dipotongin. Udah di jus tinggal telan aja juga kagak juga ditelan. Ya kan? Itu dia susah. Makanya jangan heran akhirnya setelah kita dewasa ya, udah mulai kita parubaya, itu semua kita panen. Ya, makanya memang kalau soal masalah pola makan, bukan yang bisa kita ubah instan terus kita langsung jadi sehat, enggak. Ini benar-benar harus dari lifestyle kita, bahkan diajarkan sedini mungkin kalau bisa, gitu ya. Kalau yang sudah terlanjur ya sudah, tinggal gimana tidak memperparah ya. Jadi yang masih bisa berubah, fokus. Nah, belum lagi ini. Viral banget kan? Apa aja? Kopi kenangan, janji jiwa, Fure Coffee, wah saya sebutin semua kan, Singfutang, wah semua. Wah itu pokoknya ada baru, apalagi zaman-zaman dari sebelum pandemi ya. Begitu keluar, viral, antriannya aja sampai berapa meter. Gak ngerti, cuman buat minuman begitu doang, gak ngerti, saya juga gak paham sih, saya gak pernah mau ngantri soalnya. Boga banget buat beginian doang, apa ngantri-ngantri ya, cuman faktanya begitu, apalagi orang Indonesia, ya kan? Pantang lihat yang viral langsung. Padahal belum tentu juga enak sih. Cuman ya biar kekinian aja kan, biar eksis, update banget gitu kan. Akhirnya itu dia sukalah minum-minum yang seperti ini. Padahal minuman-minuman ini bayangkan kalorinya 200 sampai 600 kalori. Ya, gulanya tinggi banget. Kalorinya, karbonya otomatis. Bayangin aja, kopi, udahlah dikasih gulanya sebanyak ini gulanya. Belum lagi dikasih bubble-bubble-nya lagi. Bubble-bubble kan tepung ya? Ya kan? Bubble-bubble nanti segini lagi. Nanti di toppingnya dikasih lagi krim. Alamak. Sekali minum aja udah kenyang ya. Udah sekali jatah makan itu. Dan masalahnya faktanya nggak murah loh. Mahal juga, 40.000, 50.000. Tapi tetap kita beli. Padahal udah tahu nggak sehat. Iya kan? Nah akhirnya apa? Inilah. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, akhirnya mulailah berat badan naik. Ya, berat badan naik. Nanti mungkin belum tentu sekarangnya langsung diabetes. Enggak, baru nanti berapa tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi baru diabetesnya. Ya, mulailah nanti ada masalah-masalah pencernaan ya. Terus juga kulit juga. Nah, jerawatan lah makin menjadi-jadi ya, makin berminyak. Gigi. Siapa yang rajin ke dokter gigi? Itu lagi orang lebih malas. Iya kan? Tunggu sakit gigi yang parah banget tuh sampai nggak kuat, sampai bengkak barulah dia ke dokter gigi. Gak ada orang rajin perawatan dokter gigi kecuali dia artis. Karena kerjanya aja dari situ, ya no choice ya. Tapi kalau memang nggak bakalan, ya kan? Terus juga akhirnya bisa memicu cancer juga, kan karena gulanya tinggi, ya. Dan bisa meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Nah, cuman memang seiring dengan tren yang jelek tadi
Tapi sebenarnya ada juga tren-tren yang sehat. Jadi mungkin kalau teman-teman yang lihat di sosmed juga ya, ada beberapa orang yang memang sebenarnya sudah mulai menyadari kesehatan. Dan ini biasanya tergantung generasi. Contohnya, kalau dari generasi baby boomers yang kelahiran 46 sampai 64, mungkin karena mereka sekarang otomatis usianya udah berapa nih? Udah lebih lansia lah ya, bilangnya ya, udah lebih lansia. Mungkin karena sudah mulai juga banyak masalah kesehatan, jadi sudah lebih sadar secara otomatis. Gak mau gula, gak mau yang terlalu berlemak-lemak. Udah inisiatif, pengen yang lebih fresh gitu. Makanan-makanan yang lebih alami aja. Pisang, gak mau pisang sunfried, maunya pisang batang aja cukup. Nah, gak mau yang terlalu yang macem-macem lah gitu ya. Kalau yang Gen X ini tahun 65 sampai 76, mereka juga ini kan sudah mulai masa transisi juga ya, belum sampai dia kan berarti paruh bayal, enggak lah ya, udah masuk lansia juga sih, sama yang Gen X sama baby boomers ya. Mereka udah lebih mulai sadar diri, jadi lebih pengennya lebih natural ya, yang organik kalau bisa. Makanya mereka lebih suka nanam sendiri, ya kan? Nanti panen sendiri, makan sendiri. Karena udah lebih punya kesadaran, karena tahu udah banyak penyakitnya. Ya kan? Cuman, nah kalau Gen Z, Gen Y ini kan mungkin ya era-era saya gitu deh kira-kira ya. Dan yang lebih muda itu gak banyak yang sadar dengan kesehatan, karena mungkin di era umur-umur sekami ini belum terlalu banyak yang kena penyakit gitu. Tapi ada beberapa yang sudah mulai antisipatif. Nah, kalau mereka biasanya suka udah mulai itu tren-trennya saya lihat vegan, ya kan? Vegan, plant-based gitu. Maunya lebih kepada protein makanannya, organik. Nah, itu sudah mulai ada sih sebenarnya trennya. Cuman ini masih kecil. Masalahnya mayoritas masih tetap yang jelek, ya, punya pola hidup yang buruk. Inilah nanti yang akhirnya nanti di usia kita yang sudah makin bertambah, mulai paruh baya, apalagi lansia, itu udah tinggal banyakan yang penyakitan dibandingkan yang sehatnya ya. Makanya kita harus investasi kesehatan kita dari sekarang. Memang mungkin sekarang itu terkesan kayak masih muda kayak nggak bisa menikmati hidup banget sih. Harus jaga-jaga makan, ya kan? Harus pola hidup sehat karena tadi, ya kan, mau hidup sehat itu terkesannya adalah apa tadi? Gak enak dan mahal. Saya tuh kerja, ini masih muda, kerja keras, habisin cuma buat makanan doang. Makanan yang sehat. Mahal amat, tadi dia kan mau beli tas, ya kan? Mau beli mobil, namanya juga anak muda, ya kan? Pengennya kan bergaya dulu, ya kan? Makan mah biarin aja warteg, nggak apa-apa, yang penting mah bukan, yang penting eksis, gaya, ya kan? Tasnya keren, jamnya keren, handphone, iPhone gitu kan? Lebih ke situ duitnya, lebih prefer. Akhirnya apa? Itu dia. Makanya pola hidup jadi, padahal sebenarnya kalau mereka mau menjaga kesehatan mereka lebih dini, itu malah mereka sedang berinvestasi sebenarnya untuk masa tua mereka, gitu ya. Nah, jadi gimana nih? Supaya kita bisa hidup sehat, pertama kita olahraga. Ya, mulai olahraga. Seperti saya katakan selalu, olahraga nggak harus yang berat. Ya, nggak perlu yang harus nge-gym 2 jam non-stop, berkeringat kayak apa, binaragawan Aderai, nggak perlu. Even Aderai aja bilang, seorang Aderai aja bilang, dia itu cuman latihan setiap hari di rumah berolahraga 5-10 menit. Hanya 5-10 menit, tapi setiap hari. Di wastafel kayak gini-gini dia. Gitu. Push up di wastafel, apapun bisa dilakukan. Itu udah seorang Aderai loh. Masa kita aja nggak bisa? Ya kan? Gitu ya. Terus juga mulailah mencoba makan sayur. Pelan-pelan ya, yang malas-malas makan sayur, yuk belajar. Gimana caranya supaya kita bisa makan sayur, makan buah, mulai tidur yang teratur. Sama juga ini anak muda juga jadi permasalahan. Karena gila kerja, gila bergaul, tidur yang jadi kurang ya. Bangun pagi,
biar seger. Ya, karena tidurnya suka begadang, akhirnya jadi bangun juga suka telat ya. Minum air putih. Nah, ini nggak hanya yang muda ya, semua sama ya. Semua kalau bisa harus lebih perbanyak lagi air putihnya ya. Jadi nanti kalau lagi makan di tempat makan, mau di warteg atau di mana, usahain ya minta air putih ya. Jangan yang warna-warni lagi ya. Ya kan? Makan teratur, jangan di skip. Skip makan bukan teman-teman jadi diet sehat. No. Justru kalau teman-teman ingin menjaga berat badan atau mau turunin berat badan, itu justru makan harus teratur. Porsinya yang dijaga, ya. Kurangin gula, kurangin yang berlemak, ya. Sama bijak memilih cemilan. Gitu. Itu yang penting kalau mau kita sehat. Ini dia yang kemarin belum ngeliat ya. NutriFlow. Seger ya. Hah? Bu? Enggak, tadi dokter tanyakan yang tidak ikut Uber kemarin siapa gitu. Iya. Iya makanya. Nanti dikasih bekal kan. Justru itu Bu. Masalahnya kemarin nggak dateng sih. Itu tuh sampelnya aja susah payah loh itu. Ngejar-ngejar paleo tuh ngejar-ngejar nyamperin dijemput ke pabrik. Cuman buat biar bisa sampelnya dihidangkan di bukber kemarin. Jadi memang sangat limited di sini ya. Karena kalau nggak dapet ya tunggu nanti keluar aja sekalian. Ya. Tapi nggak nyesel. Karena enak banget memang. Ini enak banget. Jadi, tapi lagi puasa kayak nggak berasa puasa ya. Maaf ya. Jadi ngomongin yang enak-enak. Nah, di sini NutriFlow ini memang kalau bisa kita bilang, kalau saya sih secara pribadi mengatakan ya untuk NutriFlow ini tuh versi sebenarnya bisa dibilang tuh malah versi upgrade dari DTM. Sebenarnya kalau menurut saya ya, kalau DTM itu kan dia Articoa sama Arginine aja buat kardiovaskular gitu kan. Nah, tapi NutriFlow ini kita tambahin lagi. Lebih whole dia, lebih lengkap lagi. Jadi tidak hanya sekedar untuk yang mereka punya masalah kardiovaskular, tapi bahkan buat mereka yang sehat jadinya justru. Jadi karena tadi ya untuk menghindari kesan seolah-olah ini tuh cuma buat yang sakit penyakit doang. Nah, ini tuh justru malah bisa buat semua. Ya, jadi tidak hanya ada Articoa dan Arginine doang, tapi ada vitamin B7, ada vitamin C, dan juga di sini kita pakainya tuh cysteine. Jadi karena arginine-nya sudah ada, jadi kita tambahkan di situ adalah cysteine di sini ya. Dimana kalau flavanol kita udah tahu, dia dari biji kakao ya, punya manfaat yang sangat bagus, antioksidannya bagus banget untuk kesehatan tubuh kita ya, apalagi punya efek untuk sirkulasi darah. Nah, yang tahu vitamin B7 ada yang pernah dengar? Biotin pernah dengar? Pernah dengar buat apa biasanya biotin? Rambut, kuku. Itu cuman sedikit manfaat dari biotin. Emang kalau ditanya biotin tuh pasti yang populernya itu justru buat kuku dan rambut. Padahal mah bukan nggak semua juga ngincer kuku sama rambut ya, peduli sama kuku rambut. Padahal sebenarnya biotin itu justru manfaatnya banyak banget ya. Dia tuh antioksidan dan sangat bagus untuk metabolisme lemak dan protein. Justru gitu. Jadi rambut dan kuku itu mah bonus. Ya, jadi jangan salah ya. Jangan salah. Jadi vitamin B dan apalagi ditambah dengan vitamin C juga. Jadi dia memang antioksidan yang tinggi. Jadi dia selain untuk meningkatkan metabolisme tubuh ya, meningkatkan metabolisme lemak dan protein, juga bisa bagus untuk sistem imun. Sistem imun bonusnya bagus ke kulit juga, bagus ke rambut sama kuku juga jadinya. Jadi lebih ke bonus sebenarnya ya. Nah, tadi kan kita kalau di DTM kan lebih ke arginine. Kalau ini kita lebih ke cysteine-nya. Jadi lebih ke cysteine. Cysteine ini juga sama. Dia itu sifatnya adalah anti radikal bebas, jadi antioksidan. Gitu ya, antioksidan yang juga sama prioritasnya adalah pada pembuluh darah. Makanya dia dengan cara yang berbeda. Jadi kalau arginine itu kan kita kan lebih kepada asam amino ya. Asam amino, cysteine ini lebih kepada antioksidannya yang lebih kuat.
gitu. Jadi karena arginine kita sudah ada, kita tambahkan cysteine supaya dia lebih perfect lagi gitu ya untuk tubuh kita. Dan bebas gula. Ya, bebas gula tapi enak karena kita pakai stevia. Nah, jadi tuh yang nanti yang belum coba pasti penasaran banget sih karena rasanya sangat-sangat enak. Ibaratnya tuh kayak apa ya? Nah, kayak Milo. Milo yang kental ya. Milo versi sehat. Kalau Milo anak-anak yang minum mah cocok ya. Bagus, dia kagak apa-apa. Kalau kita yang lebih berumur minum masalah. Ya kan? Tapi ini enggak. Ini adalah Milo untuk kita-kita, ibaratnya gitu. Kebayang ya enaknya kayak gimana. Milo kan enak banget ya. Kalau dibagiin mah gratis, apalagi di cup-cup kecil itu kita ambil banyak-banyak biasanya. Enak kan? Karena memang sangat enak banget nih rasanya. Jadi beda banget. Mungkin teman-teman yang biasanya suka minumnya sweet, ya, flavanol yang sweet, itu mungkin ada beberapa komentar, ya sweet ini nanggung atau gimana segala macam. Ini benar-benar sangat-sangat berbeda banget. Ya, jadi langsung ini dia rasa yang kita cari, gitu ya. Jadi minumnya konsumsinya bisa lebih fun. Nah, jadi dia tuh tinggi flavanol. Di setiap sajiannya itu dia sudah mengandung 200 mg. Jadi kalau biasanya nih kalau kita DTM itu kan dia 1 saset. Ya, 1 saset itu sekitar 3,5 gram. Kalau kita ori itu biasanya tuh suka saya anjurkan mulai dari 5 gram. Kalau ini persajiannya itu 15 gram. Gitu ya. Jadi di dalam 15 gram itu jadi memang lebih banyak. Jadi benar-benar kita lebih full. Gitu ya. Lebih full dia. Jadi dia persajiannya dalam 15 gram itu ada kandungan 200 mg flavanol ya. Jadi bisa membantu untuk meningkatkan aliran darah juga otomatis ke otak. Terus juga bisa membantu untuk meningkatkan kemampuan memori, melindungi jantung juga ya dari penyakit-penyakit kardiovaskular. Terus dia mengandung 15 asam amino baik yang esensial maupun non esensial. Yang ini yang biasanya nih ya, kita ambil dari mana biasanya kalau asam amino? Dari protein. Dari daging, ikan, kacang-kacangan, ya kan? Cuman kadang-kadang itu dia, kenapa kita suka kurang? Apalagi kita yang mungkin yang sudah bertambah usia kita ya. Makan daging, kolesterol. Makan ikan, gak pinter milah-milah durinya. Makan kacang-kacangan, asam urat, serba salah. Ya kan? Nah, ini ternyata bisa membantu kita untuk dapat asupan asam aminonya. Yang sel-sel yang rusak, sehingga perlu diganti yang baru. Diganti yang barunya ini harus membutuhkan asam amino sebagai bahan bakunya. Jadi bisa kita supply juga. Jadi bisa juga untuk bentuk otot. Nah, jadi mungkin kadang-kadang berpikir, tapi saya nggak mau jadi binaragawan dok. Membentuk otot bukan berarti binaragawan ya teman-teman ya. Bukan jadi binaragawan, enggak. Kita membentuk otot supaya kita bisa aktif. Supaya kita bisa aktif. Siapa yang nggak mau aktif? Nggak ada kan? Pasti pengennya tetap lincah kan? Mau berapapun usia kita. Itu perannya adalah di otot. Gitu ya, jadi makanya kita walaupun kita bukan binaragawan, tapi kita harus membentuk otot-otot kita, terutama otot-otot rangka. Otot rangka itu yang mana aja? Otot-otot yang terutama berikatan pada menempel pada tulang rangka. Tulang rangka itu tulang panjang. Kaki, tangan. Itu kan harus kuat, ya enggak? Baru kita bisa lincah kan? Gitu. Jadi jangan klewer-klewer ya. Dan juga bisa menjaga kesehatan kulit, rambut, dan kuku juga. Nah, ini dia cysteine. Cysteine ini dia memang asam amino juga, tapi dia tuh punya manfaat tadi ya, utamanya malah antioksidannya. Ya. Nah, jadi dia itu kalau kita kurang cysteine itu bisa berpengaruh banget sama imun kita. Ya, jadi bisa berpengaruh banget sama sistem imun kita. Jadi memang kalau kita konsumsi cysteine, itu imunitas kita akan lebih kuat ya. Nah, ini tadi vitamin B7. Utamanya sebenarnya ini ya, perannya untuk metabolisme karbohidrat, lemak, protein.
Tapi memang bonusnya ada juga. Bisa buat kesehatan rambut, kulit, bisa mengurangi kerontokan, itu lebih ke bonus. Ya walaupun mungkin kita nggak terlalu perhatiin, tapi kita pengen juga sih tetap berambut, ya nggak sih sampai tua? Ya kan? Nggak pengen juga sih botak, ya nggak? Iya, makanya ya itu juga bagus juga ya bonusnya di sana. Lalu vitamin C, siapa yang masih nggak tahu vitamin C? Kemana aja? Vitamin C itu udah populer banget ya, sangat bagus banget dia. Tidak hanya sekedar buat imunitas aja, tapi memang dia itu bahkan sudah mulai di-upgrade manfaatnya bahkan untuk kesehatan kulit. Karena dia bisa meningkatkan pembentukan kolagen ya. Dia juga antioksidan, jadi bisa sebagai penangkal radikal bebas ya, gitu. Nah, 0% gula, tapi tetap manis, semanis aku, ya nggak? Nah, ini dia ya. Jadi solusi produk yang vegan friendly, tapi enak. Ya, tapi enak, lezat ya. Jadi ini bisa menjadi alternatif bagi kita-kita atau mungkin teman-teman kita atau nanti prospek-prospek kita yang jalurnya tuh vegan. Nah, ini bisa menjadi solusi juga. Karena kadang-kadang vegan pun bukan berarti vegan itu udah pasti sehat loh, enggak. Justru karena mereka vegan, mereka ada beberapa kekurangan nutrisi juga. Justru karena keveganannya. Nah, ya. Jadi ini bisa menjadi solusi ya. Nah, kalau untuk flavanolnya sendiri tentunya teman-teman sudah tahu ya. Kita memakai produk kokoanya yang berbeda ya. Di mana produsen kita itu Berry Callebaut itu sudah punya paten atas produksinya, di mana koko yang mereka gunakan itu sudah terbukti dapat sudah memiliki 80% kadar kakao flavanol alami dari si kakao tersebut. Studi klinisnya juga ada banyak banget. Ini sudah yang dipatenkan adalah untuk kulit ya, bisa untuk kesehatan kulit, seperti lebih ke anti-aging. Ya kalau dibilang anti-aging otomatis semuanya lah. Apa aja masalah kulit yang seiring dengan pertambahan usia, itulah yang diantikan gitu ya, simpelnya begitu. Lalu juga bisa untuk prostat juga. Ya, makanya memang ini bisa buat kita bahkan yang sudah mulai dari muda dan masih sehat. Jadi bisa untuk semuanya. Ya, bisa untuk mencegah juga masalah prostat, perkembangan prostat, apalagi juga bisa menurunkan resiko terjadinya kanker prostat dan juga bisa untuk bantu jaga berat badan. Ya, jadi di sini bahkan dia tidak hanya flavanol aja, kan tadi kan kita flavanol. Ini sudah ada patennya bahkan bisa sebagai fat burner. Tapi kita tambahkan lagi tadi vitamin B7 untuk semakin memetabolisme lagi protein dan lemaknya. Jadi memang combo. Ya, combo. Jadi ini memang sangat efektif banget buat kita yang ingin benar-benar menjaga badan yang sehat. Gitu ya. Tidak hanya lemaknya yang dibakar, tapi juga ototnya dibentuk. Gitu ya. Jadi lebih sehat. Lalu juga tentunya sudah ada studi klinis untuk fungsinya terhadap endotelium ya, pembuluh darah. Kalau kita konsumsi flavanol dalam 4 minggu itu kan sudah bisa meningkatkan produksi nitric oxide ya, di mana ini akan meningkatkan fungsi endotelium. Lalu kita sudah ada klaim approve juga ya dari EFSA dan FDA. Yang dari EFSA itu kita sudah bisa klaim kalau cocoa flavanol itu punya manfaat untuk menjaga elastisitas pembuluh darah, sedangkan kalau yang FDA itu bahkan bisa kita klaim bahwa cocoa flavanol dapat menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Nah, jadi nih kalau kita mau rangkum, dia tuh bisa membantu pertama, ya, penyerapan nutrisi tubuh kita tuh jadi lebih baik. Kita sering punya masalah kan di pencernaan kan? Ya kan? Nah, jadi itu bisa supaya lebih nutrisi-nutrisi yang memang diperlukan oleh tubuh lah yang dapat terserap dengan baik. Terus juga bisa melindungi sel dari dari stres-stres oksidatif ya, baik dari radikal bebas, dari stres hormonal ya, dan juga meningkatkan fungsi kardiovaskular. Bonusnya bagus untuk kesehatan kulit, rambut dan kuku, bisa semakin meningkatkan ya, memperkuat daya tahan tubuh kita, membantu pembentukan massa otot ya. Jadi badan itu lebih ke berotot dan berlemak ya. Ya kan? Dan cocok untuk diet. Karena, oh iya, itu dia.
ini bonusnya dari si Nutriflow ini. Ini bisa sebagai meal replacement. Ya, jadi bisa sebagai meal replacement. Jadi ini yang mau mulai diet yang lebih sehat, tidak hanya sekedar nurunin berat badan ya, tapi ingin gaya hidup yang lebih sehat, teman-teman bisa nih menggantikan sarapan dengan Nutriflow setiap pagi. Atau makan malam juga boleh kalau yang mau diet. Ya, kalau biasanya itu kalau saya anjurkan kalau yang mau sekedar maintenance, sarapannya aja diganti Nutriflow. Tapi kalau mau diet, sarapan dan makan malam diganti Nutriflow. Jadi lebih mahal atau lebih hemat? Lebih hemat. Kenapa? Ini kurangin uang makan sama kurangin uang suplemen, digabung jadi satu. Hemat kan? Hemat, sehat. Enak lagi. Pinter tuh quote-nya. Ya, jadi ini saya nggak enak kalau ngomongin harga. Baca aja. Demikian. Terima kasih. Habiskan ya.